bihi wa mawalah wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, azanikumullah wa iyyakum jami'ah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah memasuki atau sudah dapat, kalau masuki kan ya baru mulai ya. Kita sudah dapat alhamdulillah hadis kedua sudah selesai secara ringkas, bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW itu tujuan utamanya adalah untuk mendakwahkan tauhid. Ya, bahkan untuk urusan tauhid inilah ibadah menifradkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah itu menjadi sebab utama kenapa manusia diciptakan. Menjadi sebab utama pula kenapa para rasul diutus. Menjadi sebab utama pula kenapa surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan makna dan menerapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada satu golongan yang masuk surga, ada satu golongan yang masuk ke dalam neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Karena mereka yang satu masuk ke surga sebab menerapkan la ilaha illallah. Wa fariqum fis sa'ir, yang satu meniadakan, menafikan dan tidak mempercayai makna la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk mendapatkan bisa di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya, hidupnya dia ucapkan la ilaha illallah, janji Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hari ini kita bisa mengucapkan lancar, mengucapkan la ilaha illallah sehari berkali-kali. Sehari berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah? Berkali-kali. Saat tasahud ucapin la ilaha illallah. Bukan berarti kemudian begitu sudah menghadapi sakaratul maut begitu mudah lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan kita, menetapkan kita, melazimkan kita baik saat hidup, saat sakaratul maut, bahkan setelah kematiannya untuk mendapatkan pahala dari kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan utama diutusnya para rasul. Tujuan utama diciptakannya surga dan neraka untuk memahami, memaknai dan mengamalkan la ilaha illallah. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Jadi kalau materi kita judulnya temanya tentang adab, maka adab itu kan lebar sekali. Belajar Islam itu adab. Ya, belajar Islam itu juga adab. Bahkan adab yang paling tinggi, adab kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selanjutnya adalah adab kepada manusia. Antum syuhada'ullah fil ardi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang lewat jenazah, maka kata Nabi, hum finnar atau huwa finnar. Jenazah tadi, orang tadi masuk neraka. Kemudian rombongan selanjutnya datang yang kedua. Bukan rombongan jenazah, jenazahnya banyak, jalan sendiri. Tapi rombongan yang digotong, huwa fil jannah. Si fulan masuk surga. Para sahabat heran. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, yang satu kau katakan di surga, yang satu kau katakan di neraka. Maka Nabi SAW menjelaskan, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian itu adalah para saksi Allah di muka bumi. Maka begitu kita sudah ngerti ilmu tentang Allah, ngerti ilmu tentang Rasulullah, adabnya kepada Allah dan Rasulnya bagus, dan semoga mendapatkan tetap senantiasa bagus adabnya kepada Allah dan Rasulnya. Adab yang harus diterapkan selanjutnya adalah adab kepada sesama manusia. Ada seorang wanita, dia tasumun nahar wa tusallil wa taqumul lail. Siang harinya puasa, malamnya
bangun, sholat. Padahal wanita itu ibadahnya lebih ringan. Wanita itu ibadahnya lebih ringan, walaupun penerapannya lebih berat, karena mereka ada haidnya. Yang lain puasa 30 hari, laki-lakinya dia libur, begitu kemudian selanjutnya bayar utang, bojonya pamer-pameri makan sate siang hari. Itu berat, itu godaannya. Wanita itu sebenarnya ibadahnya lebih ringan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kerjain yang rukun Islam, misalnya ata'at zaujaha, nurut sama suaminya. Qilalaha, dikatakan kepada si fulanah ini, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'it, masuk surga kemanapun lewat pintu yang kau sukai, hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Tapi si fulanah ini tak sumun nahar wa taqumul lail, siang harinya puasa sunnah, malamnya ngerjain sholat sunnah, qiyamul lail. Tetapi qad syatama hada, di akhir hidupnya itu, sepanjang hidupnya dia isi dengan syatama hada, mencela orang lain. Wa fasaka damma hada, menumpahkan darah orang lain. Wa qatala hada, membunuh orang lain. Dosa-dosa, akhlak-akhlak dan adab-adab yang buruk dia lakukan. Maka tidak berpengaruh sholatnya, puasanya, ibadah-ibadah tersebut. Tidak berpengaruh, tidak memberikan manfaat kalau tidak bisa menjaga adab sesama manusia. Makanya man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang nggak bisa berterima kasih, nggak bisa la yashkur, syukur kan berterima kasih, tidak bisa menghormati manusia, tidak bisa memberikan penghargaan kepada manusia, maka la yashkurullah, dia belum bersyukur kepada Allah. Belum bersyukur kepada Allah. Jangan ngaku sudah bersyukur kepada Allah, tapi sama manusia, sama tetangganya, pada temannya belum bisa berbuat baik, belum bersyukur. Karena tidak berpengaruh nanti sholatnya, ibadahnya, sunnah-sunnah itu nggak berpengaruh kalau tidak bisa berakhlak baik, beradab baik sesama manusia. Antum syuhadaullah fil ard. Makanya kalau kita sering ikut mengikut jenazah, mengiringi jenazah, kadang itu mudinya bilang baik, saya dijawab yang lain pada jawab saya baik, bagus. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalau masyarakat manusia yang mengatakan oh dia kepada Allah bagus, kepada Rasulullah bagus, kepada masyarakat tetangga juga bagus, maka sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bisa jadi dia dimasukkan surga dengan sebab adab, akhlak, perbuatan baik yang dia lakukan kepada keluarga, tetangga, dan sekitarnya. Maka termasuk supaya kita lurus, tetap belajar adab. Akhlak itu ada jibiliyah. Akhlak itu ada dalam diri setiap kita. Tetapi kalau untuk beradab itu harus dipelajari, harus dihiaskan diri dengan adab. Hadis yang selanjutnya masuk hadis yang ketiga, isbatul uluwi lillahi jalla wa ala. Ini adab yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat al-ulu, sifat Ali. Kalau kita kenal Ali itu Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa artinya Ali berarti? Tinggi. Isbatul uluwi lillah, menetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi takyifin, tanpa harus kita gambarkan, bayang-bayangin, kita permisalkan gimana sih tingginya Allah. Kalau kita pikir-pikir gimana tingginya Allah, nggak nyampe. Kalau kita lihat yang paling tinggi itu apa? Kalau kita lihat yang sampai sekarang kita bisa lihat yang paling tinggi, langit tinggi, bintang tinggi, matahari tinggi, bulan tinggi. Itu nggak bisa. Kalau ditakyif sifat tingginya Allah nggak bisa. Min ghairi takyifin, tanpa harus dipermisalkan gimana tingginya Allah. Pokoknya Allah tinggi ya sudah tinggi. Kemudian wala tamtsilin, nggak dipermisalkan. Apakah tingginya Allah itu sama kayak tingginya bintang kelip-kelip jauh gitu ya? Atau tinggi lebar kude kayak matahari? Min ghairi tamtsil, nggak perlu dipermisalkan gimana tingginya Allah.
wala tahrif, atau dipalingkan maknanya. Oh, Allah itu tinggi, berarti maksudnya bukan tinggi. Allah itu di mana-mana. Karena tinggi itu keliling. Subhanallah, sederhana sekali membantah kayak gitu tuh. Kalau kita lihat bumi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, gara-gara dia memahami atasnya sana, kalau bumi itu bulat, atas sana, bawah sini, nanti atas lagi sini, atas lagi sini, atas lagi sini. Kalau kita lihat ukuran bumi itu kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada istilah atas, bawah, kanan, kiri. Maka Allah Subhanahu wa taala ala uluwi fil ulu, tinggi Allah Subhanahu wa taala tanpa ditahrif, tanpa dipalingkan maknanya. Istawa, makna istiwa dipalingkan menjadi istaula, menguasai. Istiwa ya istiwa. Ketika ditanya kepada Imam Malik, istiwa itu apa? Istiwa itu bahkan Rasul tidak menjelaskan gimana cara istiwanya Allah. Bahkan ada fitnah, oh Wahabi itu kalau punya Tuhan itu disifati Tuhannya itu duduk. Sejak kapan kajian-kajian Wahabiyun, Salafiyun memaknai istiwa itu duduk? Nggak pernah ada satupun ustadz Salafi yang mengatakan istiwanya Allah itu duduk. Nggak pernah ditemui. Tetapi begitu dikatakan Allah itu istawa, beristiwa, dimaknai, ditahrif maknanya sama dia. Yang ngerti menurut pemahaman dia itu, oh berarti Wahabi itu mendudukkan Allah. Ini mentahrif, dipalingkan maknanya. Wala taktil, dan juga tidak dibuat nggak ada maknanya gimana. Bagaimana berarti prinsipnya? Ya ditetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulu ya ulu, tinggi ya tinggi. Maka di sini sebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-qalaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir atas makhluknya, kataba fi kitabihi, maka ia tulis di dalam kitabnya, fahuwa indahu fauqal arsy, yang mana kitabnya itu di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy. Maka di sini syahid hadis yang ketiga menetapkan sifat ulu min ghairi tafyid, min ghairi takyif, wala tamtsil, wala tahrif, wala ta'til. Tanpa empat hal ini kita tetapkan Allah itu tinggi, maha tinggi. Bahkan kita doa itu sujud subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sudah tahu jelas tinggi gitu kok masih dipalingkan maknanya aneh-aneh. Ya. Lah antum doa subhana rabbiyal a'la itu fungsinya apa diucapkan tiap hari? Fungsinya apa? Kemudian fauqa indahu fahuwa indahu fauqal arsy, di atas aras, istiwa di atas aras. Berarti Allah butuh aras. Sekarang anak duduk di atas kursi. Ya, kadang mereka itu tidak mampu, sebagian orang hanya menetapkan sifat wajib bagi Allah itu 20 saja. Padahal Allah punya 99 nama. Orang kalau ada nama pasti ada sifatnya. Minimal satu. Sifatnya itu satu minimal. Nah, kalau sampai 99 berarti sifatnya minimal ada 99. Tapi hanya ditetapkan cuma 20. Gara-gara akalnya tuh nggak bakal nyampe menetapkan sifat Allah yang lain. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti Allah butuh kepada aras. Kalau aras kemudian ditakrif, dia ditakyif, digimanain, dipermisalkan. Apakah sama seperti orang? Berarti aras itu lebih luas. Kan gini, ini kursi kan gini ya. Saya cuma di tengahnya ini. Berarti Allah nggak akbar berarti. Katanya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, kenapa Allah butuh aras? Allah nggak butuh aras. Kita lihat langit itu ada tiangnya nggak? Butuh tiang nggak langit itu? Langit itu di atas. Apakah sesuatu yang di atas itu butuh tiang? Butuh penyangga? Butuh nempel? Butuh tempat?
Nggak butuh. Itu contoh kalau untuk membantahnya. Tapi kita tidak takyif begitu. Ya kita serahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya maupun dalam Al-Qur'annya. Apa di sini yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Allah, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, marahku. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Bareng-bareng. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Nah, ini faidah yang sangat agung sekali nanti dari hadis ini. Murka Allah, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Allah itu punya berapa rahmat? Banyak. Ya, selesai kalau jawabnya banyak itu. Kalau ditanya berapa itu biasanya ada bilangannya. Ada batasan bilangannya. Kalau banyak ya sudah selesai. Subhanakallahumma berarti. Allah punya 100 rahmat. Satu yang dibagi ke manusia untuk dunia ini. Satu aja. Sampai kemudian seekor singa itu kalau melihat anaknya di bawah itu nggak diinjek. Bahkan kita pernah lihat ya suatu kejadian-kejadian tertentu yang ke video, mungkin sering lihat video-video pendek. Ada yang seharusnya dimakan sama hewan tersebut karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan tersebut diselamatin. Kucing nyelamatin ikan yang tenggelam contohnya. Itu diselamatin atau gimana? Dimakan itu. Itu diantara bentuk rahmat Allah pada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Allah punya 100 rahmat yang diberikan kepada manusia untuk dunia ini cuma satu. Sisanya kemana? Yadakhiruha fil akhirah. Disimpan di akhirat. Di dunia saja kita sangat berharap rahmat Allah. Sangat berharap. Maka kita lebih berharap lagi untuk dapat yang 99. Jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Antum berbuat dosa 99 kali, maka minta ampunnya berapa? 100 kali. Sekarang berdosa, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Begitu terus. Jangan berhenti taubat, minimal istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Itu minimalnya. Sehingga kemudian kita terapkan hadis tadi. Rahmat Allah mendahului murkanya. Maka rahmat Allah ketika mendahului murkanya, dosa yang dilakukan 5 kali, istighfarnya 6 kali atau lebih. Karena Nabi SAW sehari itu 70 kali bahkan sampai 100 kali istighfar. Bahkan lebih ya, bahkan lebih. Kalau ibaratnya dosa 5 kali, istighfarnya 6 kali atau lebih. Itu bentuk penerapan rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului murkanya. Begitu juga nanti diterapkan. Punya anak didik, punya anak-anak di rumah, anak-anak yang nuakal. Bagaimana penerapan hadis ini? Lebih dikasih sayangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Antum lihat jam. Jam itu yang paling besar jarumnya, detiknya lebih cepat. Adapun yang kecil lebih lama. Ibaratkan yang kecil itu dosa. Kemudian yang besar itu amal perbuatan baik, amal soleh. Muter gitu terus. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Maka begitu yang besar itu melewati yang kecil, terus kehapus ini dosanya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tamhuha.
Kalau engkau berbuat buruk, ikuti dengan kebaikan, tamhauha. Maka kebaikan yang engkau kerjakan tadi akan menghapuskan keburukan barusan yang dikerjakan tadi. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Orang kalau sudah setiap hari berbuat salah atau selama hidupnya dia berbuat baik, kemudian suatu kali dia berbuat salah sekali, mana yang dihukum? Yang diterapkan yang mana? Apakah langsung dihukum dengan perbuatan salah dia, atau ditimbang dulu? Selama ini dia berbuat baik, kasih toleransi, atau langsung kasih panis dia? Mana yang didahulukan? Didahulukan penerapannya sesuai hadis kaidah ini. Kasih sayang Allah mendahului murkanya. Kita lihat track recordnya. Kalau selama ini dia ternyata berbuat baik, kasih dia toleransi. Jangan saklek. Oh, pokoknya salah ya udah salah. Antum bukan qadhi, ya. Bukan qadhi. Qadhi itu hakim yang memutuskan perkara benar salah di dunia menurut undang-undangnya, menurut dalil-dalilnya. Itu qadhi. Kalau perkara sudah sampai qadhi, itu nggak bisa. Hukum harus diterapkan. Kita bukan qadhi. Kita bukan hakim. Kita masih punya toleransi. Masih punya rasa humanisme. Maka diterapkan itu. Kecuali memang sepanjang hidupnya itu salah kabeh, benar sekali. Berarti gimana ini? Ya berarti yang benar sekali itu yudhibnas sayyi'at. Selanjutnya, paham ya hadis yang ini? Bahwasannya hendaknya itu kita tetap menetapkan sifat ulu bagi Allah tanpa dibagaimanakan maknanya. Bagaimana bentuk tingginya Allah tanpa ditamsil. Tamsil itu diserupakan. Tingginya Allah berarti serupa dengan yang ini. Tidak. Wala tahrif, atau dipalingkan maknanya. Makna tinggi itu bukan tinggi, tapi entah gimana. Jangan seperti itu juga. Wala taktil, atau dibuang maknanya. Oh nggak tinggi, pokoknya ya wis gitulah. Itu nggak boleh seperti itu. Kemudian hadis yang keempat, waswasatu iblis. Waswas, apa artinya waswas itu? Bisikan ya. Jadi ini jelas ya. Tugasnya setan itu membuat waswas, menggoda manusia. Bahkan Nabi SAW katakan, kilu. Kalau siang hari itu kerjakan qailulah, tidur siang. Fa inna syaitana la taqilu. Karena nggak ada istirahatnya setan itu. Nggak pernah mengerjakan tidur siang. Lah kalau malam tidur itu juga nggak tidur. Malam juga nggak tidur, siang juga nggak tidur. Nggak pernah tidur. Keenaan antum nanti sering rajin ibadah nanti kalau setannya tidur. Nggak pernah tidur. Dan paling mudahnya dilakukan dengan was-was. Dibikin bisikan-bisikan, digoda. Waswasatu iblis. Judulnya adalah hadis yang keempat, waswasatu iblis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada. Setan itu pertama datangnya memberikan was-was baik. Yang menciptakan gunung itu siapa kok tinggi sekali, besar gini? Siapa ya? Yang menciptakan lautan yang membentang luas sekali itu siapa ya? Pasti siapa yang menciptakan? Yang menciptakan tentunya Allah. Begitu sudah seperti itu, sudah ketemu jawabannya. Yang menciptakan gunung siapa? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan lautan siapa? Kita sebagai seorang yang mukmin, pasti kita tetapkan dalam diri kita, kita terapkan, kita yakini yang menciptakan itu semua itu adalah Allah. Cuma belum selesai setan itu ngasih bisikan was-wasnya. Kalau sudah kita ketemu jawabannya, berarti yang menciptakan Allah siapa? Itu namanya was-was, bisikan setan. Bagus, awalnya ilmu, awalnya tauhid, awalnya itu ikrar, awalnya tauhid itu. Allah itu yang menciptakan ini, menciptakan itu. Subhanallah, ini tauhid yang tinggi. Tapi ternyata kita begitu sudah sampai ke situ, kena perangkap kita. Berarti kalau itu semua yang menciptakan Allah, siapa dong sekarang? Terjadi nggak seperti itu? Kejadian.
Bahkan sering sebagian yang mengalami ini. Kalau sudah seperti itu, bagaimana solusinya? Ya, kalau kejadian itu biasanya dikasih solusi sama Nabi SAW. Hatta yaqulu man khalaqa rabbak fa idza balagha falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau ada orang mengalami kejadian seperti ini, awalnya baik, diajari baik, dikasih tauhid, ilmu tauhid sama bisikan-bisikan tadi, tapi kemudian sampai kepada selanjutnya siapa yang menciptakan Allah. Kalau mengalami seperti ini, kata Nabi, falyasta'id billah, ucapkan ta'awud wal yantahi, dan udah jangan mikir lagi. Atau ucapkan juga ta'awud dan meludah ke kiri 3 kali. Cuh. Ya, jangan sampai keluar udahnya. Dan ini kita terapkan dalam sholat. Sholat sendiri contohnya. Karena kalau sholat jamaah ngeludah ke kanan, ngeludah ke kiri, dibalas sama temennya ngeludah lagi. Ini malah nanti ludah-ludahan. Tapi bisa sunahnya kalau ngeludah hanya sekedar gitu kan, 3 kali. Jadi di antara bentuk setan seperti itu. Contohnya ketika sholat juga sama. Sedang sholat, datang was-was, bisikan-bisikan, lupa jumlah rakaatnya, lupa sudah sujud kedua atau belum, lupa jumlah rakaat, lupa duduk tasyahud. Pernah alami atau tidak? Ya, pernah alami. Namanya manusia pernah alami. Kalau nggak pernah alami berarti setannya sudah tobat ini. Hanya satu setan yang tobat, setannya Nabi Muhammad SAW. Setannya Rasulullah. Kalau setan kita masih senantiasa nggak pernah tobat. Kalau mengalami seperti itu, kata Rasul, solusinya juga sama. Falyasta'id billah. Boleh kita ta'awud saat sholat. Kan sudah ta'awud tadi sebelum sholat, sebelum Al-Fatihah. Ta'awud lagi nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzih, min nafthih. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari godaannya, dari tiupan-tiupannya. Kemudian ludah 3 kali ke kiri. Kalau jadi imam atau sholat sunnah sendirian mengalami seperti itu, gunakan itu. Insya Allah langsung balik lagi khusyuk antum. Fokus lagi sama sholatnya. Dan ini antum terapkan atau tidak? Coba diterapkan. Kalau sedang mumet pikirannya kemana-mana, malah kadang yang hilang itu balik lagi ingatannya saat sedang sholat. Itu was-was godaan setan. Praktekkan tadi, insya Allah langsung fokus lagi sholatnya. Lah nanti lagi seperti itu, isinya ngitam gitu tok sholat ini. Makanya diterapkan. Kalau sedang sholat itu benar-benar kita fokuskan. Muqaddimatus sholat. Pendahuluan sholat itu dilakukan. Pakai pakaian yang bagus, ya, minimal bersih, yang tidak menyakiti dirinya sendiri dengan aroma pakaiannya. Dirinya sendiri aja tersakiti, apalagi tangga sebelahnya. Kalau sekarang zaman pakai corona, zaman pakai masker, ya pakai masker juga nggak apa-apa untuk ketenangan, biar nggak terganggu. Malah ini nggak pakai masker, lagi. Makanya pakai masker nggak apa-apa untuk ketenangan dirinya, untuk orang lain juga. Ini muqaddimatus sholat, mendahuluan sholat, biar sholatnya tenang, khusyuk. Minimal kalau nggak bisa khusyuk memaknai bacaan-bacaan sholat, minimal tidak digoda setan saat sholat. Dengan cara juga sholat sunnah qobliyah, karena begitu dia sholat masuk sholat apa? Sholat wajib. Dia sudah dahului dengan amal soleh sebelumnya. Fokus jadinya pikirannya. Bayangkan kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, langsung pindah kepada pekerjaan yang lainnya. Pasti pekerjaan yang kedua ini bakal apa? Ada pikiran-pikiran pekerjaan sebelumnya. Begitu juga sholat seperti itu. Itu diantara bentuk solusi dari Nabi SAW. Bagi orang yang kedapatan terganggu was-was. Was-was ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Ada orang yang ketika wudhu, dia itu wudhunya diulang-ulang lagi. Ini was-was. Tangannya diulang-ulang. Ketika sholat, isinya bangkit dari rakaat kedua, lagi batuk lagi. Rakaat ketiga, batuk lagi. Ini was-was juga. Saat makan apa dia pernah
Kalau makan nggak pernah am-am, ketika sholat kok am-am ngapain ini? Ini was-was. Habis sholat, ceklak, 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 jarinya mainin. Dzikir subhanallah, 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 tek, 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 dolanan jari. Was-was. Kalau selain dzikir dia nggak pernah gini-gini. Sambil nulis apa keledek-keledek gini. Sambil ngerjain PR, nggak pernah juga. Tapi ketika dzikir kok keledek-keledek ngapain ini? Ketika sholat tangannya gatel-gatel. Pokoknya enggak, ini subhanallah. Kadang itu yang dipegang ke sini jelentrek gini-gini seluruh tubuh. Gatalnya nanti setelah sholat. Ya, boleh digarap itu. Itu was-was. Kalau kejadian seperti itu, fal yasta'id billah. Ucapin ta'awud, ludah ke kiri, insya Allah antum fokus lagi. Dilawan. Hari ini sekali, kalau nggak dilawan, nanti sholat selanjutnya seperti itu. Sampai sepanjang urip, kalau sudah tua itu susah ngilangin kebiasaan. Ya, sudah tua itu susah ngilangin kebiasaan. Yang mau nasihati juga segan. Bah, kalau sholat lu jangan gorak-garuk terus loh. Lah aku dari kecil gorak-garuk terus leh. Biar sholat ini. Selanjutnya ya, hadis yang ke 5. Jam berapa biasanya selesai? Bentar lagi ya. Makanya ada satu buah riwayat Nabi SAW sabdakan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Antum itu kalau ingin tadabur, berpikirlah tafakkur tentang makhluk-makhluk Allah. Tentang makhluk-makhluk Allah. Ini sering kita kajian dulu sama Ustadz Salman. Subhanallah, beliau kalau memberikan tamsil, contoh itu sangat mengena sekali. Dari jagung aja bisa berentrek kemana-mana. Jagung itu masih bibit. Tafakkaru fil khalqi. Tafakkurlah tentang makhluk. Dari bibit jagung itu ditanam. Kalau nggak dijaga sama Allah sudah pasti dipangan tikus. Yang sudah buah aja dipangan tikus, apalagi masih biji kecil itu rumahnya di tanah, diembus-embus, pangan tikus. Cuma sama Allah dijaga sampai kemudian tumbuh. Tumbuh pun itu nggak dimakan belalang. Coba kalau langsung diserbu belalang, ras itu panen nih, ras itu ngerabuk, itu dijaga sama Allah dari belalang. Sudah itu tumbuh lagi sampai berbuah. Itu tafakkaru fil khalqi. Ambil faidah hikmah dari makhluk-makhluk Allah di situ. Tetapi jangan mikir tentang khaliq, wala tafakkaru fil khaliqi. Jangan mikir tentang khaliq, tentang Allah. Ya. Maksudnya kalau mikir tentang Allah itu gimana? Nanti akhirnya jatuh kepada perbuatan ini. Pertama ditanyain pikirannya, ngelamunnya bagus. Ya, jadi ngelamun itu nggak semuanya buruk. Bahkan ngelamun itu kalau jatuhnya ke tafakur boleh. Siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Berjalanlah di muka bumi, kemudian lihatlah pelajaran atas orang-orang terdahulu. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Gimana akibat buruk, akibat akhir mereka. Mereka kanu asyadda minhum quwwah. Super mereka, badannya kuat. Rumahnya nggak cuma sekedar beton, diaduk, tapi dipahat itu gunung-gunung. Wa tharun fil ardi wa amaruha aktsar mimma amaruha. Mereka makmurkan bumi dunia itu lebih baik. Tetapi mereka Allah binasakan. Kita tafakur tentang seperti itu, tentang orang-orang zaman dulu. Itu boleh tafakur seperti itu. Tapi jangan tafakur tentang Allah. Nanti jatuhnya siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah seperti itu, maka gimana? Fal yasta'id billah wal yantahi. Ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau enggak hafal min hamzihi wa nafsihi, ya wis ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aja paling mudah. Sama itu juga ta'awud. Kemudian fal yantahi. Selesai, jangan mikir-mikir lagi. Insya Allah hilang itu. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima adalah larangan mencela massa, ya. Ini juga sering dikaji ya. Insya Allah kalau hadis-hadis seperti ini sering dikaji juga. Cuma kita ini kan kadang murojaah. Jadi ilmu itu kalau nggak dimurojah juga kadang ngambar, hilang, nguap. Kalau dimurojah balik lagi ingetannya. Oh ternyata dulu kayak gini tuh pelajarannya. Balik lagi lebih mateng.
Masya Allah, ini teriak-teriak habis 2 gelas ini. An-nahyu an sabbid dahri. Larangan mencela masa. S-nya 1. Kalau S-nya 2 itu berat. Masa bergerumul. Itu orang-orang ya. Larangan mencela masa itu waktu. Maksudnya waktu dahar. Masa itu sepanjang masa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah bersabda, kata Rasul bersabda, maksudnya kemudian di situ setelahnya Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Bukan Rasulullah bersabda langsung sebutkan sabda beliau, bukan. Tapi Rasul bersabda, Allah berfirman. Berarti adalah hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra. Anak keturunan Adam itu menyakiti diriku. Yasubbud dahr. Mereka gampang sekali mencela masa, mencela waktu, mencela keadaan. Yasubbud dahra. Wa ana dahr, padahal akulah yang menciptakan masa tadi. Aku yang menciptakan, tapi ciptaanku dicela sama manusia anak keturunan Adam. Ya. Sekarang hujan, terus kapan dagangnya? Kapan keluarnya? Mau jalan-jalan ke metu aja nggak jadi. Becek, motornya kotor, kendaraannya kotor, nggak jadi keluar. Akhirnya kapan hujan terus ini gimana? Akhirnya dia cela itu, mengeluh. Termasuk mencela. Ya subud dahar. Wa ana dahar, kata Allah. Padahal aku yang menciptakan itu semua. Kalau nggak dikasih hujan, merengek, debunya panas. Apalagi jalan kayak gini, debunya pasti apa? Kemana-mana lah, menghambur-hambur. Bingung lagi. Kapan hujan nih? Panas terus. Kerjanya seperti itu. Khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Isinya keluh kesah. Dikasih kebaikan ngeluh, dikasih keburukan ngeluh. Ngeluh sapi. Ngeluh apa ngeluh itu? Mengeluh ya, isinya mengeluh. Enggak boleh. Kalau kemudian jatuhnya kepada ciptaan-ciptaan Allah. Wa anad dahar. Contoh biasanya paling mudah itu mencela masa itu mencontohnya zaman edan. Kadang sebagian ada yang mengambil contoh seperti itu. Zaman corona ini zaman edan nih. Salat ra oleh, wisata boleh, zaman edan ini. Itu termasuk juga apa? Juga mencela masa. Wa anad dahar. Akulah yang menciptakan itu. Uqallibul laila wan nahar. Karena akulah yang bolak-balikan siang dan malam. Allah yang bolak-balikan siang dan malam, berarti Allah yang menciptakan waktu. Bukan Allah waktu, bukan Allah masa. Karena nggak mungkin ya, yang dibolak-balik itu yang bolak-balik. Aku yang bolak-balikkan siang dan malam, nggak mungkin yang membolak-balikkan siang itu yang dibolak-balik. Jadi maksudnya anad dahr, aku adalah waktu, maksudnya adalah aku yang menciptakan waktu. Ini satu lagi lah ya. Kita singkat-singkat saja. Hadis yang ke-6, tajawazullah anil khawatiri. Allah memaafkan atas apa yang terbesit dalam pikiran. Allah memaafkan atas apa yang terbesit dalam pikiran. Tadi kan sedikit nyerempet-nyerempet pembahasan sebelumnya tentang setan tadi. Siapa yang menciptakan Allah? Itu pikiran. Ternyata sama Allah dimaafkan. Apalagi kalau melakukan solusi Nabi tadi, isti'adah, bertawud kepada Allah, maka itu juga termasuk akan dimaafkan. Bagaimana bentuk hal-hal yang dimaafkan oleh Allah? Pikiran-pikiran buruk, ya. Pikiran-pikiran buruk yang belum diucapkan, belum dilakukan. Kadang pengen terbesit dalam pikirannya, pengen melakukan ini, cuma terbesit saja, baru dia sadar, nggak boleh ternyata seperti itu. Pengen melakukan ini, ternyata itu adalah larangan. Kalau belum dilakukan, belum diucapkan, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati
ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni umatku ma hadatsat bihi anfusuha, yaitu apa-apa yang terbesit dalam jiwanya. Ini hadis yang maknanya mengandung kebaikan luar biasa dari Allah untuk umatnya. Kalau ini tidak diampuni oleh Allah, isinya dosa tok kita ini. Karena pikiran kita buruk semua. Ya, pikiran dan keinginannya buruk semua. Makanya ada nafsu ammarah bis su. Nafsul ammarah, yaitu nafsu yang senantiasa menginginkan keburukan. Kalau tidak ada hadis ini, keterangan dari Rasulullah, Allah akan memaafkan hal-hal yang hanya terbesit. Kalau tidak ada hadis ini, dosa semua isinya kita itu, luar dalam. Kalau sekarang kan yang dosanya cuma dalam, yang di luar aja, dilakukan aja dosa. Cuma kalau tidak ada hadis ini, dalamnya busuk, luarnya busuk, mambu, jobon jero. Maka di sini Allah itu mengampuni atas umatku yang hanya sekedar terbesit saja, ya, yang hanya sekedar terbesit. Malam takmal, selama belum dilakukan, dikerjakan, atau belum diucapkan. Kalau sudah dikerjakan dan sudah diucapkan, maka bagaimana solusinya? Istighfar atau taubat kalau itu dosa besar. Kalau dosa kecil, istighfar dan diiri dengan amal soleh. Salat yang satu dengan salat yang selanjutnya akan menghapus kafiratun ma bainahuma, akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Begitu juga Jumat satu, Jumat yang kedua akan menghapus dosa-dosa keduanya. Mastanabatil kabair, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu apa? Apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Apa? Yaitu seorang hamba mengerjakan amalan-amalan fardu. Itu yang paling disukai oleh Allah. Contoh amalan fardu apa? Salat wajib 5 waktu dikerjakan. Maka Allah itu suka. Selanjutnya puasa fardu Ramadan dikerjakan. Allah sangat suka. Wala yazalul abdi, dan hambaiku senantiasa masih mengharapkan cintaku, maka dia ikuti dengan nafilah, amalan-amalan sunnahnya. Maka kalau sholat fardu dikerjakan, sholat sunnahnya dikerjakan, sholat rawatibnya dikerjakan. Karena sholat yang paling baik setelah sholat fardu, sholat malam. Selanjutnya sholat rawatib. Selanjutnya sholat atau puasa diikuti dengan puasa sunnah yang mampu, yang tidak kalah dengan kerjaannya. Mungkin kerjaannya berat, ya boleh dia dapat uzur untuk tidak puasa karena hanya sekedar sunnah. Kalau kerja sampai malah memudarati pekerjaannya, maka lebih baik dia membatalkan. Dia itu masih senantiasa mengerjakan itu, maka itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia kerjakan amalan fardu, selanjutnya dia ikuti, masih berharap cinta dari Allah, maka dia ikuti amalan-amalan sunnah-sunnah itu semampunya. Orang mampunya mengerjakan amalan sunnah ini, ya kerjakan itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kullu amali likulli amalin surratun. Setiap amalan itu punya masa semangatnya. Semangat. Kita sedang semangat ngaji semangat sekali. Sedang semangat taklim, semangat sekali taklim. Sedang semangat baca Al-Quran, semangat sekali baca Al-Quran. Atau amalan-amalan sunnah yang lain, atau amalan-amalan kebaikan yang lain, itu semangat. Walikulli surratin fatrah. Tapi antum harus hati-hati. Kalau sedang semangat seperti itu, pasti ada kondisi futur, down, kondisi turun semangat, hilang itu keinginan berbuat baik. Maka jangan sampai hilang sama sekali. Selanjutnya sama Nabi SAW dikasih solusi, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Orang yang selama masa futurnya itu bukan hilang sama sekali, tapi pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dia tetap berada dalam petunjukku, tetap berada dalam petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waman kanat ghairu dzalik, orang yang selama futur itu malah mengerjakan atau meninggalkan semua amalan-amalan sunnah,
Padahal kan bisa dipindah-pindah kan amalan sunnah tadi. Tapi dihilangkan semua sama dia. Faqad halak. Dia khawatir binasa. Khawatir binasa. Nggak balik lagi. Nggak kelihatan lagi. Nggak pernah kelihatan lagi di jamaahnya. Nggak pernah kelihatan lagi di taklimnya. Gara-gara apa? Gara-gara futurnya itu nggak pindah ke ibadah-ibadah yang lain. Antum boleh sekarang, malas lagi turun semangat, nggak ngaji dulu. Lagi capek mungkin. Atau memang benar-benar lagi turun semangat. Berarti kasih kesempatan untuk ibadah yang lain dikerjakan. Jadi nanti begitu ini sudah malas, pindah lagi, balik lagi ngajinya. Boleh seperti itu. Tapi kalau kemudian, wis ra taklim, wis ra ibadah sunnah, wis ra ngaji Quran, wis ra darus, akhirnya faqad halak. Dia khawatir binasa orang seperti ini. Sehingga gampang sekali ya. Bahkan kemarin sempat rame, ada seorang masyaikh kibar dulu menjadi rujukan beberapa waktu lalu, fatwanya diambil, tapi sekarang Allah bolak-balikan hatinya. Allah bolak-balikan hatinya. Malah bersalaman dengan kalau orang dengan pendeta. Kemudian mengklaim itu adalah tasamuh, adalah termasuk toleransi. Padahal nggak harus seperti itu. Akhirnya sekarang ditahdir. Dulu diambil ilmunya, diajak daurah keliling safari Indonesia, masyayikh Timur Tengah, diajak daurah ke sini di Indonesia, diambil ilmunya, dijadikan rujukan. Allah bolak-balikan hati seorang. Apalagi seorang yang ibadahnya malas-malasan seperti kita. Lebih dikhawatirkan halaka, dikhawatirkan lebih binasa nanti. Maka nasihat untuk kami pribadi khususnya, jangan sampai kemudian ibadah yang dikerjakan kemudian futur ditinggalkan sama sekali. Masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, ibadah-ibadah kebaikan yang lain. Bisa jadi di antaranya adalah gotong royong besok yang siap berangkat. Ya, insyaallah ya. Demikian. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.